Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Alhamdulillah, senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan teman-teman kelas 5 yang hebat dan yang luar biasa tentunya. Walaupun ini kali pertama ya Pak Khar mengajar di kelas ini, mudah-mudahan semua yang kita rencanakan, yang sudah Pak Khar rencanakan untuk setahun ke depan bisa berjalan lancar. Teman-teman yang di rumah beserta keluarga pun dalam keadaan sehat, sehingga bisa mengikuti proses pembelajaran dengan penuh antusias dan semangat. Baik teman-teman, untuk materi kita yang kedua, pada pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang surat At-Tin dan Al-Ma'un. Sekarang kita masuk ke materi baru tentang Asmaul Husna. Mungkin sudah belajar ya di kelas 4, kelas 3 juga sudah ada Asmaul Husna. Namun di kelas 5 ini kita akan bahas Asmaul Husna yang berjumlah 99, hanya 4 yang akan kita bahas. Ya. Sebelumnya Pak Khar mengulang dulu, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Berjumlah 99. Ini menunjukkan akan kesempurnaan Allah. Bahwa Allah itu adalah zat yang maha sempurna. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamai Allah. Nah teman-teman, dalam kesempatan ini ada 4 Asmaul Husna yang akan kita bahas satu persatu. Teman-teman mohon diingat-ingat ya. Untuk yang pertama adalah Asmaul Husna Al-Mumit. Al-Mumit artinya adalah yang maha mematikan. Nanti yang kedua ada Al-Hayy, ya, artinya adalah maha menghidupkan. Kemudian yang ketiga Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Dan yang keempat, yang terakhir ada Al-Ahad, yang maha esa. Baik, kita akan bahas satu persatu tentang sifat Allah atau nama Allah. Yang pertama yaitu Al-Mumit. Teman-teman, Al-Mumit yang berarti adalah maha mematikan, artinya Allah adalah zat yang mematikan segala sesuatu. Dari manusia, hewan, bahkan malaikat, semua makhluk Allah yang mematikan pada hakikatnya. Apa pesan dari sifat Allah Al-Mumit ini? Pesan Allah kepada kita dengan sifat Allah Al-Mumit, Allah yang mematikan adalah kita sebagai manusia yang punya akal harus ingat bahwa kapan saja, dimanapun kita berada, yang namanya kematian akan menjemput kita. Tidak pandang tua, muda, besar, kecil, sehat, sakit, tidak ada yang bisa menjamin bahwa orang yang sehat tidak akan mati, tidak. Tapi Allah bisa mencabut nyawa seseorang makhluk hidup semau Allah, sekehendak Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi. Walaupun kita bersembunyi di lubang yang gelap, di tengah malam yang sangat-sangat gelap, kalau Allah sudah mentakdirkan seorang meninggal, maka jadilah. Sehingga ketika kita sudah tahu bahwa Allah ada Al-Mumit, zat yang mematikan, yang tidak pandang orang, yang tidak pandang jabatan, yang tidak pandang pangkat, derajat, harta, maka sudah seharusnya kita untuk menyiapkan bekal-bekal ketika kita mati nanti. Tentunya amal solih, berbuat baik kepada orang tua, belajar yang giat, membahagiakan orang-orang di sekitar kita, memberikan manfaat dari hal yang kecil mungkin. Sekarang teman-teman lebih banyak di rumah, buatlah bahagia orang tua kita, membantu semampu kita, belajar sungguh-sungguh, tidak terlalu merepotkan mereka. Mungkin ini termasuk rentetan amal kebaikan yang bisa kita kumpulkan di masa-masa seperti ini. Banyak berdoa kepada Allah. Ini adalah pengamalan dari bagaimana kita mengaplikasikan Al-Mumit dalam kehidupan kita. Mengingatkan kita bahwa kematian akan datang tidak pandang usia. Kemudian yang kedua, sifat Allah atau nama Allah yang kedua adalah Al-Hayy, yang artinya adalah Allah maha menghidupkan. Seluruh yang ada di dunia ini adalah Allah yang menghidupkan. Sampai nyamuk yang kecil, sampai lalat pun Allah yang menghidupkan. Allah mengetahui segala hal. Bahkan sampai daun yang jatuh pun Allah mengetahui. Allah yang menentukan semuanya. Allah maha menghidupkan. Apa pesan dari sifat Al-Hayy ini kepada kita adalah
bersyukurlah kita masih diberikan kehidupan oleh Allah. Masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal kebaikan kita. Karena kalau kita sudah mati, maka tidak lagi ada yang bisa kita andalkan. Jangan sampai terjadi seperti orang-orang kafir yang menyesal ketika masa hidupnya tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, malah digunakan untuk ikrar kepada Allah. Naudzubillah, subhanallah. Maka kesempatan hidup ini hanya sekali, teman-teman. Tidak ada cerita orang mati balik lagi, itu nggak ada. Oleh karena itu, bagaimana kita memanfaatkan kehidupan yang Allah berikan kepada kita saat ini? Itu menggunakan kehidupan itu sebaik-baiknya menjadi orang yang paling bisa memberikan manfaat pada orang lain. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling memberi manfaat kepada manusia yang lain. Kemudian Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Qayyum. Allah Maha berdiri sendiri. Teman-teman, kita manusia itu dari lahir sampai sekarang tidak lepas dari bantuan orang lain. Kita lahir butuh bantuan orang tua kita yang melahirkan. Ada dokter yang membantu, ya kan? Kemudian ada ayah bunda kita, ada tetangga kita, ada saudara kita. Semua kita butuh. Bahkan baju pun kita nggak bisa buat sendiri. Kita butuh penjahit, makan, kita butuh petani. Sehingga kita adalah makhluk yang sangat lemah, yang setiap langkah kita membutuhkan orang lain. Dan ini berbeda dengan Allah. Allah tidak butuh pada siapapun, dan manusia butuh dengan Allah. Allah tidak butuh pada siapapun, siapapun butuh pada Allah. Seperti itu ya. Jadi bagaimana aplikasi dalam kehidupan kesehari-harinya? Bagaimana kita bisa mencontoh sifat Al-Qayyum ini adalah bagaimana kita sebagai manusia berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang mandiri. Karena kita manusia adalah khalifatullah, pengganti Allah, khalifah, pengganti, pemimpin. Kepanjangan tangan Allah adalah manusia. Sehingga bagaimana kita menjadi manusia yang mandiri? Belajar, diusahakanlah mandiri semampu kita. Kecuali ketika kita sudah tidak mampu, barulah kita minta tolong pada orang lain. Dan yang terakhir, Asmaul Husna yang terakhir adalah Al-Ahad, Allah Maha Esa. Ini untuk menguatkan bahwa Allah Maha Mandiri dan Allah Maha Esa. Allah tidak butuh pada siapapun, dan Allah ada sebelum segala sesuatu ada. Dan Allah tetap ada ketika segala sesuatu tidak ada. Allah Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Tidak mungkin Allah itu berteman, punya teman, atau punya saingan, atau punya anak. Kalau akan ada seperti itu, pasti akan ada permasalahan. Ketika dalam suatu kerajaan ada dua pemimpin, pasti akan terjadi. Maka tidak mungkin. Kita lihat dunia ini, semua tertata dengan rapi tanpa ada pertentangan. Ini menunjukkan bahwa dunia ini diatur oleh satu orang, atau satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, mungkin penjelasan tentang Asmaul Husna cukup sampai di sini dulu. Pak ingatkan lagi, ada 4 Asmaul Husna yang Pak jelaskan hari ini, yaitu Al-Mumit, yang artinya adalah yang Maha mematikan, Al-Hayyu, yang Maha menghidupkan, Al-Qayyum, yang Maha mandiri atau berdiri sendiri, dan yang terakhir Al-Ahad, yang Maha Esa. Kalian kerjakan tugasnya, insya Allah dengan belajar Asmaul Husna akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita akan mendebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.